Shalom sahabat Rumus dimanapun Anda berada, jumpa kembali pada hari ini untuk kita belajar firman Tuhan. Bagian terakhir dari surat 1 Petrus pasal 5 yang sekaligus juga menutup seluruh tulisan firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Petrus dari pasal 1. Artinya apa yang kita bahas ini adalah akhir dari surat 1 Petrus. Kalau begitu besok kita akan mulai membahas bagian yang baru yang masih digumulkan, bagian mana yang kita akan bahas. Mari kita membacanya, 1 Petrus 5 ayat 12 hingga ayat 14. Dengan perantaraan Silwanus yang kuanggap sebagai saudara yang dapat dipercayai, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasihati dan meyakinkan kamu bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Berdirilah teguh di dalamnya. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon dan juga dari Markus, anakku. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin. Nah, biasa di dalam penulisan surat di masa itu adalah sebelum seseorang mengakhiri suratnya, maka biasanya bagian akhir itu berisi salam. Salam dari si ini, salam dari si itu. Mereka adalah orang-orang yang penting di dalam kehidupan sang penulis. Nah, di dalam hal ini kita membaca ada Silwanus, ada juga Markus. Siapa Silwanus? Kalau kita membaca di bagian ini, Petrus memuji Silwanus atau Silas. Silwanus dan Silas itu adalah orang yang sama, tergantung terjemahannya, terjemahan yang mana. Yang satu menulis Silwanus, yang satu menulis Silas. Tetapi yang jelas orangnya adalah orang yang sama. Dan Petrus memberikan salam dari gereja tempat dia berada atau jemaat di mana dia berada, disebutkan salam dari Babylon. Memang tidak jelas Babylon itu di mana. Sebagian ahli Alkitab percaya bahwa Babylon adalah tempat yang nyata pada zamannya Petrus pada waktu itu. Tetapi sebagian yang lain percaya bahwa Babylon ini menunjuk kepada, kalau tidak Roma, atau mungkin juga Yerusalem. Kemungkinan besar Babylon adalah yang disebut oleh Petrus di sini adalah Roma. Mengapa? Karena bagi orang-orang Yahudi, Babylon itu sangat penting, mengingatkan mereka akan masa-masa mereka berada di dalam pembuangan. Jadi kemungkinan yang karenanya para ahli Alkitab berpikir bahwa Babylon di sini adalah sebutan untuk Roma pada waktu itu. Dan juga disebutkan ada salam dari Markus, anaknya, tentunya bukan anak jasmani, tentunya adalah anak secara rohani. Nah, kita melihat bahwa surat ini diakhiri dengan permintaan Petrus supaya mereka saling menyapa atas namanya dengan ciuman kudus yang lazim pada waktu itu, sesuai dengan budaya pada waktu itu. Dan saya pernah menjelaskan ini di bagian yang lain di saat saya membahas surat Roma. Nah, Petrus menutup suratnya kepada orang-orang Kristen di Asia Kecil. Kita membaca dari pasal 1, Petrus menulis suratnya kepada orang-orang Kristen di Pontus, Galatia,
Kapadokia dan Bitinia pada waktu itu. Dan kita membaca bahwa tadi saya katakan Petrus menyebutkan melalui salam dari kamu sekalian dan juga dengan perantaraan Silwanus. Apa maksudnya dengan perantaraan? Dengan perantaraan bisa jadi bahwa Silwanus atau Silas adalah orang yang menjadi sekretarisnya Petrus. Sebagaimana Tertius menjadi sekretarisnya Paulus untuk surat Roma. Sebagaimana ditulis dalam Roma pasal 16 ayat 22. Dan ini bukan sesuatu yang aneh. Itu adalah sesuatu yang lazim bagi seseorang yang dipakai Tuhan pada waktu itu seperti Rasul Paulus dan juga Petrus. Tetapi kata dengan perantaraan di sini bisa juga artinya adalah Petrus mengirimkan suratnya kepada gereja-gereja di Asia Kecil pada waktu itu dan dia mengirimnya melalui Silwanus. Yang jelas Silwanus atau Silas memiliki karakter yang baik dan setia yang olehnya dipuji oleh Rasul Petrus sebagai saudara yang dapat dipercayai. Nah, kalau kita membaca Silwanus atau Silas adalah orang yang sama yang melakukan perjalanan dan melayani bersama Rasul Paulus. Anda bisa baca dari 2 Korintus pasal 1, 1 Tesalonika 1, dan 2 Tesalonika 1. Nah, kalau begitu, kita melihat bahwa Silwanus atau Silas ini adalah orang yang sangat-sangat diberkati Tuhan. Kenapa? Karena dia berkesempatan melayani bersama dengan rasul-rasul yang dipakai Tuhan pada masa itu, baik Rasul Paulus maupun Rasul Petrus. Wah, luar biasa ya. Nah, inti dari surat yang ditulis oleh Petrus, yang kemungkinan dituliskan oleh Silas atau Silwanus ini adalah untuk mendorong, sekali lagi, kita kembali kepada waktu kita membaca 1 Petrus pasal 5, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-14 ini, kita harus kembali lagi kepada 1 Petrus pasal 1 ayat 1 dan seterusnya. Jadi Petrus mendorong mereka, orang-orang Kristen yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, dan Bitinia, untuk supaya mereka, dikatakan di sini di dalam ayat yang 1, untuk menasihati dan meyakinkan kamu. Nah, kita tahu latar belakangnya bahwa mereka adalah orang-orang yang menderita. Nah, orang-orang yang menderita ini rentan terhadap situasi di mana dia menjadi lemah, rentan terhadap tendensi menjadi lesu, loyo, dan sebagainya. Kemarin sudah saya bahas di dalam bagian itu. Sehingga dikatakan berdirilah teguh di dalamnya. Di dalam apa? Nah, kita lihat di sini bahwa ini dikatakan untuk menasihati dan meyakinkan kamu bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Apa ini? Ini adalah semua hal yang sudah ditulis oleh Rasul Petrus. Apa ini? Ini adalah berita Injil Kristus yang karenanya Rasul Petrus melayani dan dipanggil untuk memberitakan. Jadi dengan kata lain, Rasul Petrus berkata, kamu sudah dengar semua kan? Semua yang kutuliskan kepada kamu, ini untuk menguatkan kamu. Dan semua ini adalah Injil. Dan Petrus mendesak mereka untuk berdiri teguh di dalam kasih karunia ini. Kenapa? Karena
semangat dan iman mereka sedang dicobai, terutama di dalam terang atau di dalam situasi penganiayaan yang sedang mereka hadapi, yang sedang diderita oleh orang-orang Kristen. Dinasihatkan, berdirilah teguh dalam kasih karunia. Wow, luar biasa ya. Jadi intinya nasihatnya adalah apa yang kita bisa ambil, kita aplikasikan bagi kita sekalian. Anda dan saya harus berdiri teguh di dalam kasih karunia. Sebab Anda dan saya sudah menerima kasih karunia. Sekali lagi, ingat baik-baik di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab oleh karena kasih karunia, oleh iman. Sebab karena kamu diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman. Bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Dan kasih karunia ini artinya tidak diberikan kepada semua orang. Jadi kalau Anda dan saya mendapatkan kasih karunia berupa keselamatan yang kita terima dengan iman kepada Yesus Kristus, itu adalah berkat yang besar. Jadi orang Kristen sesungguhnya adalah orang-orang yang diberkati, bukan karena perhiasannya, bukan karena harta bendanya, bukan karena segala sesuatu yang dimiliki, bukan karena status sosialnya, bukan karena jabatannya, bukan karena profesinya, tetapi Anda dan saya adalah orang-orang yang diberkati karena kita adalah orang-orang yang sudah menerima kasih karunia itu, dan kepada kita dinasihatkan supaya kita berdiri teguh, bertambah teguh di dalam kasih karunia. Itu sebabnya di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjagalah, lawanmu si iblis berjalan sama seperti singa yang mengaum, yang hendak menerkam orang yang dapat ditelannya. Ayat 9, lawanlah dia dengan imanmu yang teguh. Kalau begitu artinya Anda dan saya punya tugas. Hari demi hari, iman kita ini harus makin hari makin bertumbuh, makin bertumbuh, makin bertumbuh, makin bertumbuh. Supaya dengan iman yang makin bertumbuh, kita kuat menghadapi apapun juga pencobaan yang ada, apapun juga tantangan yang harus kita hadapi. Kemarin di dalam tayangan sebelumnya saya jelaskan, apa saja tantangannya? Tantangannya godaan untuk meninggalkan Tuhan. Tantangannya adalah ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi. Ujian pencobaannya adalah dikhianati oleh saudara-saudara dekat kita. Ujiannya adalah kesulitan ekonomi, sakit, penyakit, apapun yang harus kita hadapi. Mari, sebagaimana firman Tuhan tegaskan, berdiri teguh dan bertambah teguh di dalam kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Hidup bukan makin nikmat, hidup makin lama makin berat dan makin sulit. Tantangan bukan makin ringan, tantangan makin sulit. Paulus katakan manusia jasmaniah kita ini bukan makin hari makin baik, tetapi makin hari makin merosot karena usia. Tetapi berdirilah teguh di dalam kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita lemah, loyo, kita pengen mundur, kita sedang berpikir bahwa tidak ada gunanya ikut Tuhan dan sebagainya, ingat. Kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, jangan sampai itu menjadi sia-sia. Hiduplah sebagai orang yang sudah menerima kasih karunia, yang artinya kita menanggapi kasih karunia ini. Kita hidup di dalam kasih karunia itu dengan cara kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terus kita bertumbuh sampai Alkitab Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 15, bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus dan menjadi dewasa di dalam Dia.
Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, menutup bahasan dari surat 1 Petrus. Tuhan, kami kembali diingatkan, hidup ini bukan sesuatu yang mudah. Tapi tolong kami untuk berdiri teguh, bukan hanya berdiri teguh, tetapi semakin bertambah teguh di dalam kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan tolong kami. Amin.